jadi ada SP3 bahwa tidak cukup bukti sehingga dihentikan karena tidak ada visum. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ini permasalahan rumah tangga loh. Selamat siang Bang Kris. Ya, selamat siang. Bang, mendengar kabar Rijal Gibran yang tadi selesai melakukan press conference, Abang melihat kasus yang sudah di SP3 kan kasusnya dia seperti apa, Pak? Oke. Sebagai pelapor ya, klien Abang. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini tentunya kami ya mewakilin korban Sarah, tentunya sangat kecewa ya. Tiba-tiba perkaranya si Sarah dihentikan. Jadi gini, justru kami menduga bahwa penyidik ini tidak profesional dalam menangani perkara. Sekarang begini, Sarah membuat laporan polisi, tentunya kan menyajikan apa yang jadi bukti-bukti. Oke, dan tentunya ada bukti permulaannya. Nah, tentunya dengan adanya laporan polisi, itu kan penyelidik melakukan penyelidikan. Nah, gunanya penyelidikan itu apa? Berarti ini kan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tahu kan peristiwa yang diduga pidana sebagaimana yang dilaporkan sama Sarah. Kira-kira terpenuhi unsurnya atau tidak, makanya dilakukan penyelidikan. Nah, setelah permasalahan ini ada cukup bukti dan unsurnya terpenuhi, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan penyidikan ini berarti perbuatannya sudah ada, pelakunya juga sudah jelas, gitu kan? Tinggal penyidikan ini berarti penyidik melakukan sita aja, penyitaan barang bukti dan juga menetapkan tersangka. Nah, sekarang ini jadi ada SP3 bahwa tidak cukup bukti sehingga dihentikan karena tidak ada visum. Nah, ini harus bisa dibedakan. Ini permasalahan rumah tangga loh. Bukan seperti tindak pidana umum lainnya. Ada pengecualiannya. Sekarang dalam pasal 55, ya toh, undang-undang PKDRT, itu jelas kok dengan adanya keterangan dari korban saja itu bisa perkara ini bisa sampai ke peradilan kok. Tindak pidana ini bisa dilanjutkan kok, apalagi ada saksi yang melihat. Gitu kan? Apalagi ditambah satu bukti yang sah, gitu kan. Sekarang alat bukti apakah visum saja? Tidak. Di dalam 184 KUHP jelas kok, ada keterangan saksi, petunjuk surat, keterangan ahli dan pengakuan, gitu kan. Nah, ini sudah ada keterangan dari korban dikuatkan dengan saksi dari ART. Oke, ada petunjuk lainnya, ada keterangan medis. Oke, ada bukti dokumentasi foto-foto luka-luka itu, dan itu sudah menjadi petunjuk. Sekarang kalau tidak terpenuhi unsurnya, kenapa harus dinaikkan ke penyidikan? Gitu. Nah, disinilah kami menduga bahwa penyidik di sini yang menangani perkaranya si Sarah tidak profesional. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian nih Pak Kapolri nih. Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, juga Pak Kapolda Metro Jaya, juga Kabid Propam Polda Metro Jaya, gitu. Jadi agar supaya mengatensi anggotanya, agar supaya lebih selektif lagi. Ya toh, selektif itu berarti kan harus teliti, hati-hati. Kalau misalkan memang dari awalnya ini tidak terpenuhi unsurnya, kenapa harus ditingkatkan menjadi penyidikan? Kenapa laporan polisi ini harus diterima, dilakukan penyelidikan sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan? Gitu. Kalau memang tidak terpenuhi unsurnya, dan harus bisa dibedakan bahwa ini adalah tindak pidana apa khusus permasalahan dalam rumah tangga, beda seperti tindak pidana umum lainnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Bang, tanggapan klien Abang seperti apa nih? Mungkin ada kekecewaan mendalam atau seperti apa? Kalau kecewa itu pasti ya. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa perkara ini sudah berjalan berapa lama, bahkan 1 tahun lebih, mungkin 2 tahun atau 2 tahun lebih. Ya karena kita normatif saja, Kita menghargai kok proses penegakan hukum meskipun lama, gitu kan. Tapi ini sudah menunggu lama, ternyata hasilnya tidak maksimal. Tentunya si Sarah pasti kecewa. Itu. Tentunya si Sarah kecewa dengan hasil itu. Nah, cuman kan kembali lagi ke klien. Saya pun juga tidak bisa memaksa. Karena di sini saya sebagai seorang lawyer itu hanya sebatas mewakili atau mendampingi,
ya. Kalau misalkan dari hasil ini si Sarah legowo meskipun dia dengan kesedihan yang luar biasa dan kekecewaan yang luar biasa, tapi karena sudah sekian lama menunggu tapi hasilnya tidak maksimal sesuai dengan harapan dia, sehingga dia memutuskan untuk calling down, udah percuma saja istilahnya dia menempuh upaya-upaya, tapi ternyata hukum seperti ini, ya mau gimana lagi, saya pun juga tidak bisa memaksa. Dan saya sebagai lawyer sendiri pun bisa saja menempuh upaya-upaya hukum. Saya juga bisa melakukan pra-peradilan terhadap penyidik yang menangani perkaranya si Sarah. Tinggal kita uji apakah sah atau tidaknya penghentian ini. Tapi kan bagaimanapun juga saya tidak bisa melakukan upaya itu kalau tidak ada kuasa dari klien saya sendiri. Ya, cuman kan kalau saya lihat ini benar-benar luar biasa tingkat kekecewaan si Sarah ini. Ya, terkait proses penegakan hukum ini. Tapi ya intinya ya kita kembalikan, ya Allah ini kan maha melihat, mendengar, mengetahui segalanya. Ya kalaupun istilahnya lepas dari sanksi hukum dunia, ya tentunya pertanggungjawabannya adalah sama Tuhan nanti, ya kalau saya sih seperti itu. Bang, saat ini apa ada komunikasi saat ini yang menjurus dari Sarah ke Abang, mungkin udah kita lanjutkan atau seperti apa gitu? Ya, kebetulan sampai sejauh ini pun saya juga masih belum bertemu ya sama si Sarah, cuman hanya lewat komunikasi memberitahukan apa yang menjadi penghentian proses ini. Itu ya tentunya dia merasa kecewa sampai mungkin udah frustasi ya, mungkin saking menunggu lama tiba-tiba hasilnya seperti ini, ya dia merasa kecewa. Ya mungkin dia uh, legowo, tapi legowo itu ya tentunya dia seperti ikhlas gak ikhlas gitu. Cuman ya yang tadi saya sampaikan, dia mau melakukan upaya-upaya hukum lainnya, ternyata tidak berpihak, tidak ada memberikan keadilan kepada si Sarah sendiri, ya dia udah intinya logowo, dan mengembalikan, semoga Tuhan bisa membalaskan apa yang menjadi kekecewaannya dia. Kalau misalkan melalui hukum dunia ini tidak memberikan hasil yang maksimal buat dirinya. Oke, Bang, terakhir Bang dari saya, Bang, harapan Abang seperti apa nih untuk mungkin bisa dikatakan pihak kepolisian, pihak terkait dan yang lain-lain gitu untuk keadilan? Ya intinya gini, ya kita mewakilin masyarakat, tentunya membuat laporan polisi atau menempuh upaya hukum lainnya kan ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jadi ini hanya sekedar saya memberikan saran ya kepada teman-teman penyidik agar lebih profesional gitu kan. Jadi jangan memberikan katakanlah hasil dari proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan hukum yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai ada penggelapan fakta hukum, di mana kalau menurut kami bahwa ini sudah terpenuhi, bahkan melihat hukum acaranya sudah kita lalui lama sekali, kita menunggu, bahkan kita menghargai dan menghormati proses jalannya penegakan hukum ini, sudah ditingkatkan proses dari penyelidikan sampai ke penyidikan, namun tidak ada kunjung ke keadilan yang dirasakan oleh klien saya yaitu Sarah. Ya ini menjadi mungkin perhatian khusus lah, agar supaya teman-teman bisa lebih baik dalam menangani perkara, karena bagaimanapun juga salah satu oknum penyidik ini kan mewakili institusi. Kalau misalkan katakanlah dilihat ada indikasi dugaan ketidakprofesionalan, jadi disitulah justru menciderai marwah institusi sendiri. Apalagi ini sudah menjadi perhatian masyarakat secara luas ya terkait permasalahan si Sarah. Ya, dan ini juga bukan rahasia umum lagi. Jadi ya selain sudah tahu sama tahu, masyarakat juga sudah cerdas. Ya intinya kami kembalikan kepada Sarah sendiri. Di sini kalau misalkan mau melakukan upaya-upaya hukum lain, ya tentunya ya ada
kuasa yang harus saya jalankan. Nah, kalau misalkan istilahnya si Sarah ini legowo, ya mau gimana lagi, kalau yang terbaik menurut kliennya, kita sebagai lawyer ya hanya mensupport.